Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, salawatullah alaik. Asyraqal badru alaina, fartafat minhul budur, misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sudur, qattu ya wajha sudur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin dimohon duduk kembali. Tisu. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, gimana? Senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Alhamdulillah. Nah, kita di pagi hari ini akan mendapatkan bekal ya sebelum kita berangkat menuju Baitullah. Yang pertama adalah sejarahnya dulu, di mana dulu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah, artinya setelah Nabi hijrah di Madinah 6 tahun, maka Allah perintahkan Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk menunaikan haji, ya, untuk menunaikan ibadah haji, yaitu berangkat ke Baitullah. Pada masa itu Mekah itu masih dikuasai oleh kafirin, musyrikin Mekah, di mana
selalu memerangi Nabi. Akhirnya Nabi dan para sahabat menyiapkan diri untuk pergi ke Baitullah, padahal Ka'bahnya dikuasai oleh musuh. Kira-kira berat apa ringan perintah hajinya? Wah, berat sekali, karena Mekahnya dikuasai musuh. Nah, maka berangkatlah Nabi dan para sahabat menggunakan unta, menelusuri jalan rute yang biasa dari Madinah menuju Mekah berhari-hari. Kemudian sampailah di satu tempat namanya Hudaybiyah. Nabi berhenti terlebih dahulu. Hudaybiyah itu kurang lebih 80 km sebelum memasuki kota Mekah. Apa yang beliau lakukan? Beliau musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, karena Mekahnya dikuasai oleh musuh. Ya, sama aja dengan kita ke sana, ya, nyiapin mati. Akhirnya Nabi memilih Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan tokoh-tokoh Mekah. Apa isi negosiasinya? Nabi minta izin 3 hari saja memasuki kota Mekah untuk melaksanakan haji. Umroh itu disebut haji, tapi hajinya kecil. Kenapa disebut haji? Haji itu maksudnya menuju ke Baitullah. Jadi menuju ke Baitullah disebut berhaji. Kenapa disebut haji kecil? Karena tidak ada wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Disebutlah haji kecil. Apa hukumnya? Wajib bagi yang pertama kali. Jangan dianggap umroh itu sunat. Kecuali kalau bapak ibu sudah 1 kali, nah yang kedua, ketiga dan selanjutnya jadi hukumnya sunnah. Adapun yang pertama kali, misalnya pemberangkatan kita insya Allah 2 minggu lagi, maka hukum ibadah umrohnya atau haji kecilnya adalah wajib, ya. Nah, akhirnya Utsman bin Affan berangkat menemui pemimpin Mekah, kemudian menyampaikan tujuannya. Maka semua menolak kehadiran Nabi Muhammad dan sahabatnya masuk ke Baitullah, ditolak mentah-mentah. Ya, kecuali kamu Utsman boleh, karena Utsman itu masih famili dengan tokoh-tokoh atau pemimpin kafirin Mekah. Nah, maka pulanglah Utsman bin Affan tanpa bawa hasil. Ya, begitu keras kepalanya. Tokoh-tokoh Mekah bencinya kepada Nabi kita. Padahal Nabi orang mana? Orang Mekah. Sahabat yang hijrah orang Mekah. Akhirnya Nabi pun setelah pulang Utsman bin Affan tidak diam. Negosiasi tetap dengan kepala dingin. Nah, ini satu pelajaran kita nih, kalau nyelesain masalah harus dengan kepala ber-AC. Jangan pakai kepala beropen, panas bawaannya, ya. Ini yang sudah berumah tangga biasa suka ada konflik gak? Yang benar, suami istri suka ada konflik gak? Nah, penyelesaiannya kepala AC atau kepala open?
Nah, harus seperti Nabi, pakai kepala dingin. Kalau dengan kepala panas, konflik nambah bergejolak. Nah, ini namanya manajemen, cara mengatasi konflik di tengah keluarga, ataupun satu perusahaan dengan perusahaan, satu orang dengan orang. Jangan bawa kepala panas. Nabi tetap aja dingin. Akhirnya dibuat namanya perjanjian Hudaybiyah antara pihak Nabi dan para pemimpin Mekah, di mana isi perjanjiannya tahun ini tidak boleh Nabi masuk ke Mekah. Berarti umrohnya jadi apa enggak? Coba udah jauh-jauh dari Madinah berhari-hari, tinggal 80-90 km lagi masuk kota Mekah, ditolak, alias haji kecil atau umrohnya nggak jadi. Seandainya Bapak Ibu sudah nyampe Jeddah besok, 2 minggu lagi, terus sama satpam di sana diusir, nggak boleh, kira-kira sedih apa enggak? Kira-kira demo nggak ke Trepal? Ya. Nah, ini kisah sebagai pembelajaran bagi kita. Jadi menghadapi segala persoalan harus dengan kepala dingin, biar ada win-win solutionnya, biar ada jalan keluarnya. Nah, dalam perjanjian yang kedua, diizinkan Nabi dan sahabatnya masuk ke kota Mekah tahun depan. Jadi umrohnya tahun depan. Itu pun tidak boleh bawa senjata. Nah, ditandatanganilah perjanjian itu. Maka pulanglah Nabi dan para sahabat ibarat nggak jadi untuk melaksanakan haji kecilnya. Nah, di tengah perjalanan Nabi sedih dan sahabat sedih, tidak bisa menjalankan haji kecil dan umrohnya, harus balik lagi nunggu tahun depan. Di tengah perjalanan turunlah surah Al-Fath, inna patahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka siratam mustaqima wa yansurukallahu nasran azizah. Nabi dikasih kabar gembira bahwa Mekah akan dibebaskan. Mungkin sekarang Palestina dibebaskan, begitu, merdeka. Nah, Mekah akan dibebaskan. Wah, Nabi gembira. Yang kedua, Nabi akan ditolong, diampuni dosanya, datangkan pertolongan dan kemenangan, janji-janji Allah itu. Akhirnya Nabi terhibur, disampaikan ke para sahabat pun yang sedih, yang capek, nggak jadi umrohnya, balik lagi. Akhirnya seneng semua. Nah, itu buah sabar, ulet, dan kepala dingin menghadapi masalah. Akhirnya Allah beri jalan keluar. Nah, akhirnya siap-siap tahun depan, tahun ke-7 Hijriah, Nabi dan sahabat siap-siap berangkat karena sesuai perjanjian diizinkan tahun depan. Berangkatlah Nabi dan para sahabat sama menelusuri rute dari Madinah ke Mekah. Kemudian Nabi memasuki kota Mekah. Itu nggak istirahat dulu, tapi Nabi langsung tawaf 7 putaran. Putaran pertama agak cepat, yang kedua agak lambat. Sudah tawaf, langsung sa'i 7 kali. Kenapa itu dilakukan? Nggak ada istirahat dulu. Ternyata di lereng-lereng gunung, kafirin-kafir itu ngintip apa sih yang akan dilakukan oleh Muhammad gitu. Ternyata dengan menunjukkan kekuatan Nabi,
fisiknya kuat, mentalnya kuat, nggak ada capek, itu bagi kafirin ngegeter gitu. Wah, ini Muhammad dan pengikutnya kuat-kuat fisiknya, mentalnya. Dari Madinah perjalanan jauh itu langsung mereka muter-muter Ka'bah, sa'i gitu. Jadi ciut tuh kafirin itu melihat apa? Nabi itu namanya show of force. Di balik tawaf dan sa'i menunjukkan kekuatan bagi musuh. Nah, makanya ini sebetulnya umroh ini kita tunjukkan kekuatan bahwa kita dipanggil oleh Allah, ya, dan Allah berikan kemampuan. Alhamdulillah. Makanya pelaksanaan Nabi itu 2 kali dulu umroh. 2 kali umroh. Tahun ke-6 gak jadi, akhirnya tahun ke-7, kemudian tahun ke-8 umroh yang kedua atau haji kecil yang kedua. Baru di tahun ke-10 Nabi melaksanakan haji besar dan haji kecil. Terakhir 4 bulan berikutnya Nabi wafat. Jadi haji besar, haji kecil ini adalah ibadah syariat yang terakhir, menyempurnakan syariat Islam. Maka oleh sebab itu kita semua harus lebih sungguh-sungguh melaksanakan ibadah umroh. Kita bukan dolan-dolan. Apa dolan-dolan itu, Bu? Oh, bukan jalan-jalan. Bukan traveling biasa. Jadi umroh itu adalah panggilan suci syariat yang menyempurnakan syariat Islam. Sempurna syariat Islamnya. Maka tadi kembali, umroh ini adalah hukumnya wajib bagi yang pertama kali, yang kedua ketiganya sunnah. Haji besar pun yang pertamanya wajib, yang kedua ketiganya sunnah. Nah, jadi ini umroh ini perjalanan yang istimewa. Maka harus siap fisiknya juga pesaknya. Ngerti nggak pesak? Apa pesak itu? Ini fisiknya harus kuat. Perjalanan jauh di pesawat nanti 9 jam. Dan insya Allah untuk umroh kita ini akan langsung menuju Baitullah. Ya, kita langsung nanti dari Jeddah menuju kota Mekah tawaf. Ya, walaupun siap-siap dulu nanti di hotel masing-masing, tapi akan langsung kita niat umroh di airport. Di airport kita mengenakan kain ihram bagi laki-laki. Jadi langsung kita menjalankan ibadah umroh yang pertama. Ya, ibadah umroh yang pertama. Nah, kita nih bersyukur kalau kita bandingkan dengan sejarah Nabi tadi, Mekahnya dikuasai musuh. Perjalanannya pakai onta. Bu, gimana kalau pakai onta? Ganti aja, nggak mau pakai Garuda, pakai onta saja. Kira-kira berapa lama nyampainya? Berapa bulan? Nah, kita tuh gini, betapa maksud membicarakan sejarah haji kecilnya atau umrohnya Nabi dan sahabat tuh berat sekali. Musuh menguasai Mekah, gak ada kendaraan kecuali onta, terik panas, ya, berhari-hari dari Madinah. Kita mah alhamdulillah manasik di hotel di sini, ber-AC. Ngopinya ada nggak, Bu? Alhamdulillah. Jadi senang sekali nih. Lalu bagaimana? Kita mah bersyukur. Kalau Nabi dulu dan sahabat ibadah umrohnya sobar aja. Sobar itu apa? Pahit.
Nah, sekarang kita umrohnya mending pahit atau manis? Mending pahit atau manis? Sekarang tuh manis, transportasinya manis, fasilitas hotelnya manis. Kalau manis berarti bagaimana? Bersyukur. Ya Allah, berterima kasih. Dulu Nabi dan sahabat diperintahkan umroh, terbayang bagaimana pahitnya, ya. Nah, sekarang saya manis, maka harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ternyata umroh kita mah banyak manisnya, ya. Hotel sudah disiapkan, ya. Ada yang bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan ada yang bintang 7. Pusing. Ada yang mau di bintang 7? Ada. Jangan, cukup bintang 5, bintang 4, atau bintang 3 saja. Pokoknya umroh hari ini, haji hari ini harus banyak bersyukurnya. Tapi jebakannya nih, kalau terlalu manis, suka banyak makan manis. Apa konsekuensinya? Diabetes. Nah, umroh hari ini Pak, mulai dari berangkat, transportasi, hotel di sana pakai, ada yang pakai apa, Mekah Madinahnya pakai kereta cepat, ada yang pakai bis ber-AC. Semua nikmat. Kadang hati lupa bersyukurnya, akhirnya diabetes. Kalau nggak bersyukur dikasih nikmat jadi apa namanya? Jadi bahaya, ya. Tidak bersyukur bahaya, seperti tubuh banyak manis jadi diabetes. Kalau diabetes bisa dipotong anggota tubuh kita. Nah, diingatkan, ya, hari ini pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh penuh dengan fasilitas yang baik, transportasinya, hotelnya, di sananya. Bahkan ingatkan ini, ingat catat. Di Mekah dan Madinah itu banyak mall. Jangan sampai nanti tawafnya pingin 1 kali, tapi tawaf di mallnya berkali-kali. Tawaf itu apa artinya? Mengelilingi Ka'bahnya ogah-ogahan, ngelilingi mall. Ya Allah, berkali-kali. Ingat, ini jebakan. Jangan sampai kita lupa akan tujuan. Atau mall banyak di sini juga. Ya, ini mah di mall 2 jam ngopi. I'tikaf enggak di masjid. Ya Allah, kesempatan yang begitu mahal di Mekah, apalagi sampai 100.000 lipat. Di sini 1, di sana 100.000. Mahal apa enggak? Nah, maka ingat, awas kena jebakan. Dengan fasilitas mewah, banyaknya mall, apalagi ibu-ibu, banyak pakaian, banyak emas di situ. Jadi ngelirik kita ke situ aja. Nah, ini namanya ujian dengan yang manis-manis. Jangan terjebak. Mantapkan niat, luruskan hati, dan tujuan kita ingin memaksimalkan ibadah haji kecil, ibadah umroh kita, gak mau disia-siakan. Oh, berarti kalau gitu gak boleh ya belanja? Boleh, sekali saja. Bahkan tadi dari Lajnas Agniaker ngajak tuh dari sekarang, ngingetin, yang dilipat gandakan bukan sholat saja di Masjidil Haram, termasuk infak kita, sodakoh kita, sama dilipatkan sampai 100.000. Jadi kalau ibu di sini infaknya misalnya 100.000 di kita, nanti infak kita di sana di Mekah lewat Agniaker 1 juta. 1 juta kali 100.000 berapa? Tuh ngitungnya udah susah. Nah, itu maksudnya maksimalkan semua ibadah kita. Maka
Maka di travel Idrisiah itu insya Allah punya kelebihan apa? Bimbingan sebelum berangkat pun sudah dibekali. Oh, harus baca Quran ini, apalagi sampai 1 juz kalau belum bisa, atau 1 halaman 2 halaman setiap hari. Itu tuh namanya meningkatkan ibadah. Karena umroh atau haji kecil ini adalah yang jadi penyempurna dari syariat Islam. Berarti kita ingin dengan umroh ini meningkatkan ibadah kita yang tadinya belum pernah, jarang-jarang baca Quran, sekarang udah ikut umroh beserta Idrisiah Travel, pingin ningkat ibadah. Setiap hari sentuh Quran, baca Quran walaupun 1 halaman 2 halaman, baca istighfar, bersihkan dosa, baca kalimat tahlil, baca sholawat. Itu tuh untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi manfaatkan pelaksanaan umroh ini sekaligus untuk meningkatkan semua amal-amal ibadah. Belum pernah atau jarang-jarang infak, pingin tiap hari nih. Sabda Nabi, kalau infaknya tiap hari walaupun misalnya 1.000 rupiah, Pak Bu, itu malaikat ngedoain, ya Rob, jagalah diri dan hartanya. Walaupun 1.000 rupiah, tapi istiqomah, ya, atau 10.000 tingkatkan istiqomah. Jadi semuanya amal ibadah kita meningkat dengan kita dipanggilnya ke Baitullah. Jangan sampai umroh berulang-ulang tapi amal, kata orang Sunda, ini Sunda semua nggak? Lupa di Jakarta ini, ya. Umroh pingin tiap tahun tapi nggak ada peningkatan. Kehusuan hati, baca wirid itu diajarkan oleh Nabi. Bahkan pingin tambah sholat sunat, dari tahajudnya, suruk, duhanya. Jadi ini manfaatkan sebaik-baiknya, mumpung Allah sudah panggil, sudah terdaftar nama kita lewat travel Idrisiah ini sebagai apa? Duyufur Rahman, tamu Allah yang Maha Rahman. Bapak Ibu sekalian, sudah tercatat lahiriahnya di travel Idrisiah sebagai apa? Duyufur Rahman, tamu undangan istimewa dari Allah yang Maha Rahman. Siapa yang mengundang kita ke Baitullah? Allah, bukan tetangga, bukan bos, tapi Allah yang mengundang. Kita sekarang sudah terdaftar nama kita dalam daftar Duyufur Rahman, tamu-tamu kehormatannya Allah, untuk dipersilahkan menuju Baitullah. Maka di situ momentum ini dalam umur hidup kita, momentum terbaik. Saya akan tingkatkan semua ibadah saya, karena ibadah saya bukan untuk memuliakan Allah. Allah nggak butuh dimuliakan, sudah sempurna. Ibadah kita bukan untuk tetangga saya, untuk saya sendiri. Pak, sholat kita untuk tetangga atau untuk diri kita? Untuk diri kita manfaatnya. Maka ayo kita lewat umroh ini kita manfaatkan semua ibadah-ibadah tadi, sodakohnya, infaknya, sholat sunatnya, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu yang menjadi titik penting dalam kita menyiapkan untuk menuju Baitullah. Nah, lalu yang kedua, ibadah itu Bapak Ibu sekalian syaratnya 2. Kalau ibadah kita pingin diterima oleh Allah, pertama, catat baik-baik, syarat ibadah kita diterima 1, mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi dan diajarkan oleh para ulama. Jadi tawafnya nggak bisa pakai cara sendiri, tapi harus mengikuti siapa? Ulama. Maka sekarang ini Kementerian Haji melegalkan umroh mandiri. Mandiri itu gimana? Mandi sendiri? Bukan. Ibadah tanpa travel. Boleh. Tapi ingat,
umroh itu asalnya adalah berjamaah. Apakah sahabat sendiri-sendiri berangkat umrohnya? Tidak. Terbimbing, terpimpin oleh Nabi, sehingga pelaksanaan rangkaian ibadah ngikuti Nabi, berjamaah dengan Nabi, bersama-sama dengan Nabi. Para sahabat di belakang, apa yang Nabi lakukan? Mereka mengikutinya. Nabi tawaf 7 keliling, sahabat di belakang mengikutinya. Nabi sa'i tawaf antara Safa dan Marwah, di belakangnya para sahabat mengikutinya. Jadi berjamaah, terbimbing. Itu hukum asal haji kecil atau umroh. Nah, kalau mandiri, ya segalanya sendiri. Nggak ada yang membimbingnya, tidak ada yang menggerakkannya. Yang kedua, berkah umroh dengan travel itu satu, supaya sesuai dengan apa yang dulu dicontohkan oleh Nabi. Tawafnya, sa'inya, tahalulnya, doa-doanya, zikirnya, itu semua mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena umrohnya pakai travel, di mana di situ ada pembimbing, ada ulamanya, di mana ulama itu mencontoh kepada manasik umrohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, bukan hanya bacaannya, nanti akan dibimbingkan makna-maknanya di saat pelaksanaan tawaf, di saat pelaksanaan sa'i, di saat kita ke multajam, itu akan dijelaskan pakai apa namanya? Transmitter. Oh ya, ibu-ibu dengar aja sini, ikutin apa yang diarahkan, apa yang dipanjatkan doa, apa makna Hajar Aswad, apa makna multajam, apa makna Ka'bah ini, kenapa kita keliling 7 putaran, nah kenapa kita sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, itu semua akan diungkap nanti pada waktunya ketika kita pelaksanaan umroh yang sangat istimewa itu, sehingga kita akan mendapatkan makna-makna yang dalam di balik tawaf. Kalau nggak dijelaskan, apa sih muter-muter? Tawaf muter-muter, sa'i muter-muter, berdesak-desakan, apa maknanya? Itu semua jadi hampa. Tapi kalau dijelaskan oleh ulama, kita akan tersingkap hikmah di balik semua proses tawaf, proses sa'i, di balik bacaan dan zikir itu, makna-maknanya akan diungkap, sehingga kita nanti melaksanakan umroh itu berbobot maknanya, dirasakan besar maknanya oleh batin kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya. Kadang kan ada yang bacaannya masih susah. Nanti kalau pakai transmitter, Bu, ikutin aja, ikutin aja. Jadi nggak harus bawa-bawa buku begini. Kan kalau dibawa-bawa buku gini, ntar ketinggalan rombongan lagi. Anteng aja baca gini. Ntar tawafnya jadi 12 putaran nantinya. Tapi kalau ada pemimpin, oh ada ulama, pembimbing, mutawib di depan, transiter didengar, apa yang diarahkan oleh pembimbing itu didengar. Langsung praktek, langsung diungkap, disingkap makna-makna, hikmah-hikmah di balik semua pelaksanaan umroh nanti. Satu, syaratnya tadi ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh para ulama, geraknya, ucapannya. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah kita termasuk umroh adalah ikhlas di hati. Apa ikhlas itu? Artinya murni. Murni apa? Niat kita, motivasi kita semata-mata karena Allah. Bukan karena pingin dipuji tetangga, bukan karena pingin dipuji sama bos, bukan. Tapi ikhlas itu karena Allah. Tawaf ini karena Allah, umrah ini karena Allah, karena Engkau, karena perintahmu ya Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Itu ikhlas di hati namanya. Ketika dua syarat ini, satu, pelaksanaannya mengikuti sunnah Nabi, dibimbingkan oleh ulama. Yang kedua, hatinya ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain, pasti ibadah umroh kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
terhapus dosa-dosa kita di masa lalu. Itulah salah satu keutamaan umroh. Yang kedua tadi ingat, karena kita akan masuki tanah haram Mekah dan Madinah, di mana di Mekah sampai 100.000 dilipat gandakan. Selalu ingat, jangan disia-siakan Pak. Iktikaf kita, sholat berjamaah kita di masjid, tambah sholat sunatnya, tambah bacaannya, tambah nanti jariyahnya, infaknya, sodakohnya, itu semua dilipatkan 100.000 lipat. Di Indonesia ya 1 lipat, tapi di sana sampai 100.000 lipat. Itu momentum mahal. Jadi kalau berstrategi dagang, nah ini nih keuntungan yang besar. Makanya tadi godaannya banyak, mall banyak, barang-barang ibu-ibu jangan lupa ya, pakaian baru keluar dari masjid ya 5 real Jokowi gitu. Ada aja pokoknya. Nah, maksudnya ayo kita latih hati kita biar tetap kita fokus ya beribadah kepada Allah. Adapun belanjanya kali-kali sampingan aja. Jangan nih baru masuk ke Masjidil Haram udah inget si A minta ini, si B minta oleh-oleh itu, si ini. Jadi di sini tuh pikiran teh belanja aja yang ada. Ya Allah, baru nginjek ke Masjidil Haram. Di sini bukannya khusyuk menghadap kepada Allah. Di sini tuh pikirannya belum belanja pesanan si A, belanja pesanan si B, si C. Ya Allah, atau udah aja ke Kokas aja ke situ. Atau kemana tuh? Ke Pasar Baru. Ya. Itu mah recehan yang gituan mah. Kita mah ingin fokus menghadap kepada Allah, mumpung Allah berikan kesempatan. Tidak jarang orang yang banyak duit bisa umroh. Betul nggak? Nah ini kesempatannya. Kita yang pas-pasan, pas-pasan nggak rezeki kita? Pingin pas-pasan aja, ngapain banyak-banyak juga. Mau umroh pas ada uangnya, mau anak sekolah ngelanjutin pas ada uangnya, mau beli motor pas ada, mau beli mobil mending rezeki mending pas-pasan aja. Setuju apa enggak? Kok asa nggak setuju gitu. Nah ini catatan penting dari umroh kita ya. Insya Allah nanti pendalaman tawaf, sa'i, Ka'bah, multajam, semuanya insya Allah di sana akan langsung menyaksikan. Ya, ketika dilaksanakan, ketika kita langsung di situ akan lebih detail, lebih jelas lagi mengenai makna-makna dan hikmah-hikmah di balik semua kegiatan manasik umroh kita. Lalu kalau rukun umrohnya itu sederhana, ya. Yang pertama adalah niat umroh. Di mana? Di tempat mikot. Apa mikot itu? Tempat start untuk pelaksanaan umroh. Umroh yang pertama, insya Allah turun di airport, bapak-bapak ganti pakaiannya dengan kain ihram, ya. Niat di situ nanti kita sama-sama. Niat untuk melaksanakan umroh itu rukun yang pertama. Niat itu di hati. Niat itu apa? Al-qasdu, bermaksud, bertujuan untuk melaksanakan panggilanmu ya Allah berupa umroh di hati. Satu, selesai. Berangkat nanti menuju Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, kita akan melaksanakan rukun umroh yang kedua berupa tawaf 7 putaran. Dihitung ketika kita melewati Hajar Aswad 7 putaran ya. Nah selanjutnya adalah rukunnya. Dari situ kita akan menuju ke bukit. Nanti ibu-ibu nanya yang pertama, kok mana bukitnya nggak ada ya. Katanya ada bukit Sopa, bukit Marwah. Mana bukitnya? Bukitnya udah nggak ada, udah di tembok, udah ada dalam ruangan Masjidil Haram. Jadi bukan keluar nyari gunung, nyari apa bukit. Mana di bukit Sofa Marun?
Bukit Safa Marwahnya udah di keramik ya. Nah, jadi sudah ada dalam area Masjidil Haram. Nah, di situ tawaf sa'i antara Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Setelah itu rukun umrah yang berikutnya tahallul. Jangan diremehkan. Apa tahallul itu? Berupa memotong rambut. Mau digundul boleh, atau sebagian rambut minimal 3 helai. Apa-apaan sih itu? Itu teh simbol. Sepanjang umroh Allah melarang bapak-bapak gak boleh pakaian yang berjahit ya, tidak boleh pakai wangi-wangian ketika tengah pelaksanaan umroh, tidak boleh gunting kuku kaki maupun tangan, tidak boleh bercumbu, tidak boleh berhubungan badan suami dan istri, tidak boleh kita marah-marah atau berkata fasik, berkata-kata fasik, itu dilarang semua ya. Nah, maka dengan tahallul memotong itu artinya yang tadinya diharamkan pakai motong kuku diharamkan hubungan suami istri diharamkan ketika masih dalam kondisi ihram atau melaksanakan umroh. Dengan diputus rambut itu simbol putus yang tadinya haram jadi halal lagi ya. Yang tadinya diharamkan bapak ibu suami istri berhubungan badan atau bercumbu itu jadi halal lagi. Itu makna simbol dari apa? Tahallul, menghalalkan kembali apa yang diharamkan selama pelaksanaan umroh. Jangan dilewat, ngapain cuma potong rambut. Maknanya adalah menghalalkan dengan simbol memutus sebagian rambut atau menggundul rambut kita seluruhnya. Selesai pelaksanaan umroh dengan rukun-rukunnya. Rukun itu apa? Nih Pak, ini rukun tuh. Gedung ini ada rukun. Apa rukun itu? Tiang-tiangnya. Coba-coba ya. Ini tiangnya kita bongkar aja. Kira-kira gimana? Ya ambruk. Umroh ada rukunnya, sholat ada rukunnya, wudu ada rukunnya, ditinggalkan ambruk artinya nggak sah umrohnya, nggak sah sholatnya. Ada satu rukun, satu tiang ditinggalkan. Itu makna rukun umroh ya. Nah, itu pelaksanaannya seperti itu. Nah, maka jamaah sekalian, kita persiapkan nih, karena kita dalam rangka mempersiapkan, karena kita akan jadi tamu Allah. Waduh, kalau bapak ibu sekalian sekarang boleh nggak menghayal? Boleh nggak? Seandainya, jikalau, boleh nggak gitu? Ya boleh-boleh aja, siapa yang larang? Seandainya bapak ibu sekalian diundang sama Pak Prabowo ke istana tuh sebelah sana, ke istana, diundang ke istana, kira-kira ibu-ibu mau pakai baju baru atau baju yang sudah lama? Yang baru, beli baru, langsung beli baru, atau yang lama aja dah nggak apa-apa? Oh, pasti yang baru. Mandinya mau berapa kali ya? Perhatikan, itu diundang sama siapa? Pak Bro, pasti kita bangga, mau pakai yang paling bagus, penampilan yang paling oke, gitu kan? Karena diundang oleh sang presiden. Nah, sekarang umroh dipanggil, diundang bukan oleh Pak Presiden, diundang oleh yang memiliki langit dan bumi. Siapa? Allah. Kira-kira harus lebih hebat daripada diundang Pak Prabowo apa enggak? Berarti apa sekarang? Persiapan 2 minggu lagi supaya pantas jadi tamu Allah. Apakah orang yang ke Baitullah melaksanakan haji atau umrah semuanya diterima? Gak semuanya diterima.
Ada yang nggak layak jadi tamu Allah, ada yang nggak layak jadi tamu Allah. Nah, contoh misalnya, kalau kita ke Pak Prabowo, nggak mandi dulu, nggak bersih-bersih dulu, bajunya lusuh, kira-kira nyampe nggak ke hadapan Pak Prabowo? Ada satpam nggak di situ? Kata Pak Satpam, ini mau kemana, Bu? Masa mau ketemu Pak Presiden begini? Pakai baju compang-camping, ya, pakai sendal 2 merek. Pasti jangankan nyampe masuk ke mana? Ke istana berhadapan dengan Pak Prabowo. Ada security. Nah, ini nggak pantas, ini ditolak. Demikian pula Pak, ibadah kita dipanggil oleh Allah ke Baitullah jadi tamu Allah, tidak semuanya jadi tamu Allah yang diterima. Ya mana sih? Tawafnya tawaf. Bismillah. Tawafnya tawaf, sa'inya sa'i, tapi Allah tidak menerima sebagai tamu kehormatannya. Kira-kira sedih nggak kalau kita ditolak oleh Allah? Enggak, kamu nggak pantas jadi tamuku. Sakit nggak? Capek apa enggak? Kecewa apa enggak? Nah, maka oleh sebab itu, tentu karena kita akan jadi tamu Allah, ya harus pantas jadi tamu Allah. Apakah bajunya harus baju baru semua? Atau bawa uang yang banyak? Bukan. Allah lihat itu adalah hati kita. Nah, seperti apa? Hati itu bisa kotor karena dosa. Hati itu bisa kotor karena sombong. Hati kita bisa kotor karena ria. Hati kotor bisa karena iri dengki kepada saudara kita. Allah melihat isian hati kita. Kalau hati kita kotor karena banyak dosa dan tidak mau tobat, tidak mau baca istighfar, hati kita kotor karena hasad, iri, dengki kepada saudara kita, permusuhan di hati kita, maka ibadah kita tidak akan diterima sebagai tamu kehormatan dari Allah. Nah, kalau demikian bagaimana? Mumpung ada waktu 2 minggu lagi, kayaknya masih banyak kotoran di hati. Dosa dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sekarang mau pingin baca istighfar setiap hari 100 kali. Akui dosa-dosa kita. Ya Rob, ampunkan semua dosa-dosa saya dari mulai balik sampai sekarang. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Hubungan dengan sama manusia perbaiki, hubungan suami istri perbaiki, hubungan dengan relasi perbaiki. Jangan sampai ada kita menzolimi siapapun juga. Karena apa? Kita akan menuju Baitullah menjadi tamu kehormatannya Allah. Allah melihat isian hati kita. Allah bukan melihat penampilan baju kita, tas kita, nggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat isian hati kita, ikhlas apa tidak, bersih apa tidak hati kita. Itu yang akan dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat gantengnya, Allah tidak melihat penampilan bajunya, tapi Allah melihat hati dan amal kita. Maka oleh sebab itu, yuk kita persiapkan diri supaya pantas jadi tamu Allah, bersih hatinya, ikhlas hatinya, tidak ada kebencian, tidak ada ria, tidak ada kesombongan, dosa-dosa di masa lalunya kita sudah taubat kepada Allah, siap menjadi tamu Allah yang pantas dan layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya ya, nanti ada Zoom pembekalan lagi, ada Zoom pembekalan apa yang harus kita baca harian kita, apa yang Nabi dulu ajarkan kepada sahabatnya, bacaan-bacaan wirid harian kita, itu kita istiqomah, kita perhatikan supaya kita nambah kepantasan dan kelayakan jadi tamu Allah. Ya, bangga gak jadi tamu Allah? Waduh, bangga, bersyukur kepada Allah. Allah mengundang kita dan kita nanti layak menjadi tamu Allah, sehingga haji umrahnya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang yang lebih baik setelah pulang umrah itu, ada bekalnya, ada hasilnya. Apa hasil umrah mabrur itu? Sabda Nabi, ningkat
ibadah. Tanda haji, tanda umrah kita mabrur diterima oleh Allah, tanda kita diterima sebagai tamunya Allah, pulangnya kelihatan. Kalau pulangnya gitu-gitu keneh, ngerti nggak gitu-gitu keneh? Gitu-gitu juga, nggak ada peningkatannya. Umroh bolak-balik gitu-gitu aja, omongannya nyakitin orang, omongannya ngelukai perasaan orang, omongannya dusta, matanya nggak dijaga, sholatnya nggak ditingkatkan. Itu namanya gitu-gitu juga, tanda kita umrohnya tidak diterima, kita tidak menjadi diakui sebagai tamunya Allah. Nah, ini gambaran bagi kita semua dalam rangka menyiapkan diri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, jadi inilah hakikat. Dan yang terakhir, kita pergi ke Baitullah itu latihan mati sebelum mati. Emang harus latihan mati sebelum mati? Ya. Jadi kita harus berlatih mati sebelum mati. Apa sih mati itu? Mati kita tidak akan bawa apa-apa. Begitu juga kita ke Baitullah, sebagian keluarga kita tinggalkan, perusahaan kita tinggalkan, handai tolan kita tinggalkan. Kita akan menuju menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Maka nanti pakaiannya bapak-bapak tidak boleh yang berjahit seperti kain kapan. Seperti apa? Kain kapan. Tubuh dibalut dengan kain yang putih tanpa berjahit. Itulah gambaran kita kematian. Artinya persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Maka umrah mengajarkan latihan kematian, pasrah total kepada Allah, semua urusan serahkan kepada Allah, jangan membebani diri kita sendiri. Tujuan kita, hidup kita hanya kepada Allah. Itulah hikmah dibalik umrah kita. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, ayo kita persiapkan umroh kita supaya pantas jadi tamu Allah. Wiridnya, istighfarnya, baca sholawatnya, kalimat tahlilnya, jaga hatinya, itu semua adalah bentuk persiapan kita, karena kita akan menjadi duyupur rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dikasih waktu, mungkin ada yang bertanya, mudah-mudahan nggak ada yang bertanya, berarti paham semua. Tapi tetap dibuka waktu, kesempatan, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Silakan Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya terkait apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Silakan untuk yang ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan. Baik, ada Bapak Ibu? Ada? Oke, kita hitung sampai 5. Jikalau tidak ada, kita akan lanjut ke statement penutup dari guru kita. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sepertinya alhamdulillah, senang banget, berarti paham semua. Alhamdulillah ya. Insya Allah nanti, karena kita nih akan bersama-sama 9 hari 9 malam Pak. Boleh Bapak nanyain apa aja nanti. Lagi setelah misalnya kita sedang di kebun kurma, ya silahkan tanyakan. Pokoknya punya masalah, punya apa, tanyakan. Karena kita akan bareng-bareng 9 hari 9 malam, dari mulai berangkat nanti ya sampai pulang lagi. Nah, kesempatan itu silahkan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya langsung, atau curhat juga boleh Pak. Curhat langsung. Jadi ini kesempatan yang mahal ya, untuk bisa bertanya langsung, bisa curhat ya, bisa apa aja, yang penting bermanfaat, karena kita akan bersama-sama selama 9 hari 9 malam insya Allah. Baik jamaah sekalian, mari kita tutup kita
materi ini dengan berdoa bersama-sama. Pejamkan kedua matanya, kemudian tundukkan kepalanya, tunda dulu urusan-urusan yang lainnya. Kalau doa itu jangan sampai tangannya ngangkat tapi hatinya kemana aja. Ya, karena kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang akan diterima adalah yang mengalir dari hati yang khusyuk, yang penuh keimanan. Ya, maka oleh sebab itu mari angkat kedua tangan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairadh-dhallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah qulubana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami mengakui hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Betapa banyak dosa yang kami perbuat dari mulai balik sampai siang hari ini. Dosa yang sengaja maupun yang dosa yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan dari tatapan manusia, padahal Engkau selalu menatap kepada kami. Ya Rabb, ampunkan kezoliman dari mata kami, kezoliman dari mulut kami, kezoliman dari telinga, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari dosa-dosa di masa lalu. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati, kebencian, permusuhan, kedengkian, ria, sombong. Bersihkan hati kami ya Rabb. Pantaskan kami menjadi tamu-tamu-Mu yang akan datang ke Baitullah, ke rumah-Mu. Pantaskan kami sebagai tamu-Mu. Pantaskan kami sebagai duyufur rahman, tamu-tamu-Mu yang maha rahman. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan, merawat siang dan malam. Ayah yang telah menafkahi banting tulang peras keringat, menyekolahkan dan memesantrenkan kami. Dan ada di antara mereka orang tua yang tidak bisa ditetap lagi, tidak bisa berkumpul lagi. Betapa menyesalnya hari ini, dulu menyia-nyiakan keberadaan mereka. Kami belum bisa membahagiakan mereka, bahkan sering melukai dan membebani perasaan mereka. Ya Rabb, ampunkan dosa mereka, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami, mampukan hati bisa zikir selama-lamanya. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Tambah hari bukan bertambah umur kami, tapi semakin berkurang sisa umur kami. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Bukan bertambah umur kami, karena ketika kami dalam kandungan ibu telah ditetapkan ajal kematian kami. Semakin mendekat ajal kematian, semakin berkurang kesempatan untuk beribadah di dunia ini. Ya Rabb, mampukan kami untuk mengisi lembaran demi lembaran dengan amal soleh yang ikhlas. Semoga panggilan-Mu untuk umroh kali ini membuat kami semakin berhati-hati, membuat kami semakin meningkatkan ibadah. Mampukan kami ya Rabb, di saat nanti kami umrah untuk menjalankan semua rangkaian manasik umrah dengan hati yang ikhlas. Kami mendapatkan hikmah-hikmah yang besar di balik menjadi tamu-Mu yang agung, yang mulia. Ya Rabb, jikalau kematian datang, jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Mampukan lisan di saat itu mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami kematian su'ul khatimah yang buruk. Ya Ghaniyyu agnina bifadlika amman siwa. Wahidat yang maha kaya, limpahkan rizki yang luas dan berkah bagi kami. Jauhkan rizki yang haram dan subhat
yang akan jadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berkahkan keluarga kami. Jadikan kami hamba-hamba yang pandai beribadah dan pandai bersyukur kepadamu. Ya Rabb, kumpulkan kami di dunia beserta guru kami tercinta, sahabat-sahabat kami. Semoga sahabat kami umroh ini menjadi sahabat yang menguatkan ibadah kami, yang akan dikumpulkan bukannya sebatas ketika umroh, tapi nanti di akhirat kelak kami dikumpulkan bersama-sama kembali ada dalam ridho-Mu. Ya Rabb, jadikanlah kami menjadi penghuni surga Firdaus beserta Nabi-Mu tercinta. Tutuplah pintu neraka rapat-rapat bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah baca surah Al-Fatihah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sehat, kemudian kita dikuatkan ya dan dimampukan untuk mempersiapkan diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.